Mon, sekarang semua orang tuh udah mulai into kartu Pokemon banget. Yes. Dan circle gue pun udah mulai mainnya nggak cuma kartu Raw, tapi kartu PSA Select. Kartu yang udah di grading ya. Betul. Oke. Nah, mereka tuh selalu nanya, Mon, ini cara grading sendiri gimana? Tapi pertanyaan yang berikutnya ini yang paling banyak ditanya. Cara dapat PSA 10 gimana? Karena itu kan yang paling mahal dan paling worthy lah ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh nih, Mon, bisa nggak misalnya pakai kartu slab yang udah Boleh. lu jelasin consideration dari PSA itu apa sih buat ngasih angka 10? Oke, jadi ini menurut pengetahuan gue aja ya Nol ya. Jadi si PSA ini yang gue tahu mereka paling strict itu akan centering bagian depan. Nah, jadi centering bagian depan ini ya memang nggak harus betul-betul simetris 100% semua conditionnya. Nah, tapi yang gue tahu kalau PSA itu mereka tolerable-nya itu di angka 55% dan 45% untuk si kiri dan kanannya. Nah, itu yang menjadi salah satu pertimbangan menurut gue paling besar di PSA untuk menentukan kartu itu 10 atau enggak. Kemudian di samping itu ada juga mereka ngelihat bagian belakang nih Nol. Nah, kalau bagian belakang ini toleransinya setahu gue lebih besar, tapi kalau nggak salah angkanya sekitar 60-40 untuk centering frame daripada kartu di belakang. Kemudian tentunya di belakang ini kan banyak banget nih kartu-kartu tuh yang ada whitening. Nah, kartu-kartu yang ada whiteningnya sendiri pun itu masih ada toleransinya dari PSA. Tapi seberapa toleransinya jujur gue kurang tahu. Tapi ada beberapa kartu PSA 10 gue yang ada whiteningnya di belakang tapi tetap 10. Nah, itu salah satunya juga sih. Kemudian daripada itu mungkin yang paling sering kita lihat-lihat juga itu apakah ada scratch atau enggak di kartunya. Nah, kalau ada scratch itu yang kemungkinan besar nggak bisa 10. Scratch itu bisa bekas kuku atau kegesek bekas gitu kuku atau bisa jadi juga print line dari si Pokemonnya. Berarti bisa dari kartunya memang? Bisa dari produksi si Pokemonnya, betul. Jadi bukan human error daripada kita yang brewek terus taruh sembarangan, nggak. Bisa jadi itu memang printing daripada si Pokemonnya yang kurang perfect gitu. Kalau kan ada yang bilang kartu Inggris itu lebih susah di grading karena kualitasnya tidak sebagus kartu Jepang dan Indonesia. Yes, betul. Berarti kalau kayak gitu memang alasan kartu Inggris mahal adalah karena kesulitan dapat 10-nya itu apa gimana, Mon? Oke, kalau opini gue pribadi, memang kartu Inggris tuh lebih susah dapat 10-nya. Kenapa? Karena dari hasil printingan mereka sendiri, menurut gua mereka menjaga populasi supaya kartu Inggris ini nggak banyak PSA 10-nya nih. Malah mungkin disetting untuk masalah populasi ya? Kemungkinan ya kalau menurut karena gua. Inggris mungkin lebih general gitu ya, lebih worldwide gitu ya. Betul, mungkin mereka mau bikin si Pokemon kartu bahasa Inggris ini tuh lebih prestige lah ya dalam tanda kutip. Ya. Baru kepikiran loh, Mon. Ya. Cuma karena masalah printingnya memang tidak sebagus Jepang sama Indo. Ya, dan tapi kan itu yang menjadi pertanyaan, kenapa kualitas printing di Amerika atau di Jepang itu berbeda padahal sama-sama under same company Pokemon kan. Nah, ya itu yang menjadi question mark buat kita sebagai kolektor-kolektor. Kenapa sih ini kartu bahasa Inggris begitu dibuka centeringnya aja udah nggak karuan, ibaratnya seperti itulah. Betul. Dan makanya perbedaannya beberapa ya, mungkin nggak semua gitu. Ada yang kartu Jepang lebih mahal. Betul, ada juga apalagi yang eksklusif ya. Memang nggak ada di Inggris ya, pastinya lebih mahal Jepang. Tapi kalau perbedaan yang Inggris lebih mahal itu tuh bisa berkali-kali lipat ya, Mon? Kalau yang gue tahu sih bisa ya. Salah satunya contoh yang gue paling inget Tyranitar dari setnya Paldean Evolve kalau nggak salah. Nah itu tuh PSA 10-nya tuh sekitar 10 juta. Sedangkan si Tyranitar AR yang versi bahasa Jepangnya itu mungkin sekarang kisaran 1,2 sampai 1,5 doang loh. 10 kali ya? Bisa sejauh itu. Sama ini, mungkin yang gue agak inget tapi correct me if I'm wrong, itu Magikarp Shinjikanda. Yes, Magikarp Shinjikanda sih memang kali 10 sih. Itu benar-benar kali 10. Itu kayak gue lihat PSA 10 Jepangnya tuh mungkin around sekarang 4 sampai 5. Ya, betul. Bahkan mungkin udah di atas 5 ya. Tapi sekarang di atas 5 ya. Inggrisnya itu puluhan juta kan. Kepala 5 juga, tapi ada ekornya lebih banyak daripada si 5 si Jepang itu. Ya? Betul. Dan itu memang salah satu kartu yang sebenarnya gue suka. Tapi permasalahan bahasa ini yang bikin gue kayak gue mau beli yang Jepang tapi jadi mungkin karena udah mindsetnya jadi ke situ gitu ya. Iya. Tapi Mon, berarti ini pertanyaan terakhir masalah PSA 10. Rekomendasi lu sebagai seller dan sebagai kolektor juga, ini mendingan langsung beli aja dong. Kalau memang kita lihat barangnya ada, harganya masih reasonable, apalagi barang langka naik, mendingan beli dong daripada kita coba grading, waktunya lama dan zong gitu loh. Kalau menurut gua, kalau seandainya kita dapetin kartu itu dengan cara open packs atau brewek, kita pull ya. Kita pull sendiri nih ya. Terus kemudian jadi sekarang tuh banyak juga beberapa teman-teman gue tuh yang mengadakan pre-grade checking sebelum kirim ke PSA. Jadi ada jasanya nih sekarang teman-teman di Indonesia. Sebenarnya. Unofficial maksudnya mungkin mereka punya mikroskopnya sendiri dan mereka bisa lihat sendiri, mungkin pengalaman mereka lebih banyak lah dari gua ngeliat kartu. Jadi mereka bisa bantu kita pre-grade.
kira-kira kartu ini possible 10 nggak? Kalau nggak kira-kira possible 10, mereka akan tandain juga kenapanya. Tapi probability-nya udah tahu belum berapa tuh success rate-nya? Kalau di temen gua yang gua pernah pre-grade, itu success rate-nya dari 11 yang dikirim 10 PSA10. Wah, siapa tuh? Gue mau kenalan. Nah, nanti mungkin next time gue bisa undang temen gue itu ke Wajib, sini ya. wajib Mungkin gimana cara dia pre-grade, tips and triknya lah sedikit seperti Kalau itu. bisa kayak gitu sebenarnya pasti orang juga rela untuk bayar lebih ya. Apalagi kalau dengar harganya yang tidak mahal, pasti mereka willing sekali. Jadi nggak untuk gitu membayar mahal itu. tuh? Cluenya tidak begitu mahal. Per hari ini podcast ya, mungkin kalau teman gue hadir tiba-tiba harganya naik, gue kurang tahu. Gitu. Udah komersil dia. Udah jadi komersil. Iya. Itu menarik banget ya. Jadi sekarang udah ada jasa pre-grade untuk si kartu-kartu ini. Berarti mungkin stepnya itu ditambahin supaya. Kalau menurut gue personal pribadi ya. Apalagi kalau lu satu pool sendiri dan kedua lu bener-bener emang suka banget sama tuh kartu, terus Yes. lu punyanya raw. Betul. Jadi ya daripada lu belinya keluar ongkosnya double, Betul. mendingan udah deh gue pre-grade, Pre-grade. coba dulu sabar dikit. Betul. Oh, ada yang express kan sekarang? Ada yang express, betul. Ya mungkin lebih cepet lah ya. Betul. Nah, tapi balik lagi itu menurut gua kalau seandainya full sendiri ya. Lain kalau seandainya kita beli jadi, pasti beli jadi kan harga raw-nya udah mahal. Karena kalau yang kartu possible untuk PSA10 pasti mereka kasih harga juga Ya, harga mungkin di atas segitu. daripada si harga market. Karena kemungkinan besar akan dapat PSA10 Ya, mendingan seperti itu. seller itu grading sendiri dulu gitu ya. Betul, Baru betul dijual, sekali. gitu. Betul, betul. Toh perbedaannya juga bisa berkali-kali lipat. Yes, ya. betul Daripada dia untung sekarang cuma jual raw gitu ya. Betul, Oke, betul. oke.